Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, karena terus senantiasa juga menggunakan produk-produk dari Prive Indonesia secara rutin ya, baik merupakan alat terapi maupun juga konsumsi suplemen dari Prime Life ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita eh, memiliki topik yang berbeda dari biasanya karena biasanya kita membahas tentang tema penyakit ya atau keluhan-keluhan kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang kesaksian ya atau keberhasilan dari beberapa teman-teman kita yang sudah memiliki pengalaman untuk penggunaan produk-produk dari Prime. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentunya sudah paham ya dari produk Prive sendiri, pasti Bapak Ibu sekalian juga sudah mengenal dengan baik ya apa-apa saja rangkaian produk-produk dari Prive Indonesia. Ya, kita memiliki ITERA baik yang blower ya dengan beberapa perangkatnya, tipe-tipenya ya, dan yang terbaru adalah ITERA Premium Plus ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang punya belum? Ini ya ITERA Plus ya, Bio Plus ya, ITERA Premium Plus. Kemudian ada juga ITERA Bio ya, baik yang bio yang besar maupun juga Bio Light yang lebih slim ya, lebih ringan tapi manfaatnya juga luar biasa. Juga selain itu alat-alat device yang lain ada Ion Shield dan juga produk Seven Wonder. Dan tentunya semua produk-produk ini memiliki testimoninya masing-masing, ya, memiliki manfaatnya masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah melihat beberapa testimoni, dan kali ini kita juga telah hadir di antara kita semua, Pak Hendrik Arianto, ya, kemudian juga dengan Bapak Thomas Endi. Nah, nanti beliau, mereka-mereka ini akan berbagi tentang pengalamannya menggunakan produk-produk ITERA. Nah, tapi di sini kita juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pengalaman yang dibagi dari beberapa yang testimoni di sini, baik yang dalam slide yang Bapak Ibu lihat sehari-hari dalam event-event BOP dan lain sebagainya, ini bukan merupakan satu dari pengalaman ilmiah, namun terlebih ke spesifik individu masing-masing ya, tentunya dari satu orang ke yang lainnya memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita berbincang langsung mendengarkan sharing dari mereka-mereka yang sudah hadir di sini dan memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menggunakan produk-produk ITERA, kita flashback dulu ya, atau mungkin kita lihat dulu dari mereka-mereka yang memang sudah biasa nih Bapak Ibu sekalian saksikan ya, mungkin di beberapa kegiatan-kegiatan BOP. Ya, kita lihat sekali lagi. Salah satunya adalah testimoni yang luar biasa dari Bapak Supat Bucaradja dari Thailand. Dạ con lên. Mấy nào vậy ạ? Để tạmนั้นเลย Bapak Supat Bucaradja เก่ง ini จังเลย เหมือนปกติแล้วนี่ เอาเดินมา adalah stroke. พรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะป่าไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะ Berlari di tempat tidur. อาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้ว Dan juga beliau เดิน อ้าว เก่งจังเลย koordinasinya ke pembuangan air kecil. Ya, jadi selama beberapa hari beliau diterapi oleh keluarganya ya, dan Yok aku beliau ini dalam kurun waktu Phải cho cái đường mũi mà nhìn cắt kondisi yang Em mai ở mũi selama ini dirasakan Ini oleh apa? Pak Supat ini juga Karena nó ở mũi beliau mulai bisa bangun dari tempat tidur ya,
kemudian sedikit mulai bisa berjalan dalam waktu 10 hari setelah rutin menjalankan เดินเร็ว terapi. มาก Beliau mulai bisa berjalan kecil meskipun masih harus dilatih atau dipapah oleh keluarga. ดูดูดู Ya, dengan tirakat atau ikhtiar untuk melakukan kesehatan ya penyembuhan, beliau juga terus melakukan terapi setiap harinya. Dalam waktu 20 hari ไหนหยุดหันหน้ามา beliau ให้ได้ sudah mulai bisa berjalan ดู bahkan มือสู้ melakukan jogging di taman ya tadi ya. Seperti penderita stroke pada umumnya, tentunya akan memiliki keluhan kemajuan pada saat mengangkat tangan ya. Jadi melakukan gejala ini masih awalnya tidak bisa ya, mengangkat beban ya, mengangkat benda-benda ya, karena tangannya juga kan lumpuh atau ya Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa mengangkat tangan. Namun dengan melakukan terapi yang kontinu, dia lama-lama bisa melakukan gerakan untuk mengangkat sesuatu ya, tadi mengangkat rumah, mengangkat botol minum. Dilakukan terapi secara kontinu oleh SOP pun ya, karena juga beliau mengalami gangguan di bagian hati, tidak bisa membuang air kecil pada dalam keadaan normal ya. Beliau juga lakukan bagian blow di bagian sistem urinasinya sehingga mulai bisa buang air kecil secara normal kembali. Nah, total kurang lebih menjalankan terapi dengan ITERACare ini yang klasik ya, ini ya seperti Bapak Ibu lihat ya, hanya dengan produk yang klasik selama 60 hari ini mulai sangat-sangat mengalami perubahan yang signifikan ya, mulai bisa angkat botol air ya, kemudian juga mulai bisa jogging ya, dan juga melakukan aktivitas normal kembali di mana hal ini tidak bisa beliau lakukan sebelumnya ya. Tadi mungkin Bapak Ibu perhatikan mulai bisa naik kereta juga sendiri ya, melakukan aktivitas-aktivitas lain. Oke. Selanjutnya ini ada juga beberapa kondisi di mana lumpuh juga ya oleh seorang lansia, dan ini dilakukan terapi karena yang bersangkutan tidak bisa menggerakkan bagian kaki ya, hanya terbaring juga di tempat tidur. Dilakukan terapi secara SOP tentunya, kemudian difokuskan juga ke bagian yang bermasalah, dalam hal ini juga bagian kaki beliau, dan terlebih pada waktu kurang lebih 1 minggu ya selama terapi ya 8 hari mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, kaki beliau mulai bisa digerakkan dan juga mulai bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu 53 hari ya, sudah bisa juga mulai berjalan dengan menggunakan bantuan krek ya, masih menggunakan bantuan krek. With the help of ITERACare. Okay. Yeah, Imua, would you recommend ITERACare to other patients like you? I started using ITERACare last September 28th, and day by day I know Ya, meskipun terlihat masih agak kesulitan untuk bicara ya, karena memang yang bersangkutan mengalami kelumpuhan, namun mulai bisa until such time berbicara perlahan-lahan ya, merangkai kata-kata, kemudian juga masih bisa berkomunikasi. sit and stand by the third week of October. Then October 23, that was the first time Luar biasa ya, jadi ini betul-betul sangat terbantu dengan perubahan yang signifikan untuk kesehatan. 我是有面汤的，今天3 Berikutnya 大小生存 ya, 我 ini 自己 salah 在 satu 今 juga 天开始 testimoni 抽 yang 这 luar 个 biasa, 看看能不能 penderita 正 Bell's 正面 palsy. 相信这个使我皮肤好了很多。 Penderita Bell's palsy ini biasanya memang
eh, gangguan terhadap jaringan pada bagian otot khususnya di wajah. Ya, jadi ini biasanya juga eh, merupakan salah satu gejala stroke juga, namun masih ringan dan sebetulnya ini terkadang juga bisa diakibatkan dari paparan udara dingin ya. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu sekalian pernah dengar juga salah satu artis ternama kita ya Rano Karno atau mungkin juga ada beberapa selebriti lainnya juga mengalami Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini juga sepertinya bisa juga mengalami atau terjadi karena adanya paparan udara dingin seperti paparan AC atau juga angin malam ya biasanya pada waktu naik kendaraan kena paparan AC dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa apa memicu untuk terjadinya salah satu eh, penyebab dari Bell's palsy ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ibu ini juga 我是有练汤的， awalnya mengalami 今 Bell's 天收 palsy 到 dan 洗 juga 的， setelah 自己 diterapi 今天开始吹吹 ini 看 bisa 看没看 kembali 到， sedikit 真 demi 的不要 sedikit 相信 mulai 这个 pulih 是我皮肤 ya. 好 Jadi 的。 gangguan yang tadinya memang sangat terlihat nyata, jelas, kemudian mulai bisa berangsur-angsur kembali pulih seperti That was fantastic. I can move my arm up and down, whereas before I had to use my other hand to lift it up. frozen That's pretty shoulder. damn good. Ya, frozen shoulder I'm ini serious. terkadang memang sering Oh, terjadi it's hell. sehari-hari karena Feel a lot better. mohon maaf mungkin seperti A lot para better. wanita ya ibu-ibu They have to biasanya do it terkadang every day. Every day, Nah, yeah. mohon maaf Even pada with the waktu wound. untuk membuka Every day, kaitan 3 times a day. ya Okay. terkadang untuk tangannya sampai ke bagian Smile like belakang smile. punggung Oh, my, itu tiba-tiba nggak bisa ya jadi terkadang memang my hair the way I look, I haven't. ketika biasanya normal gitu kan bisa tapi tiba-tiba terus ada sedikit gangguan gitu nggak bisa. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri dari adanya frozen shoulder dan ini biasanya yang terkena adalah gangguan pada syaraf dan juga bagian-bagian otot terutama khususnya di bagian bahu dan juga bagian tangan. Nah, ini bisa juga disembuhkan atau dibantu dengan terapi secara kontinu. Pastinya SOP 10 titik dasar harus tetap dilakukan dan kemudian juga difokuskan untuk beberapa titik-titik yang dirasakan terdapat keluhan ya. Nah, ini salah satu juga yang saya suka ya, membantu menurunkan berat badan ya. Nah, ini untuk weight management di mana produk-produk dari lini Aithera Care ya seperti yang blower maupun juga yang bio ya, ini sangat efektif untuk membantu penurunan berat badan. Kenapa? Karena di bagian perut ya khususnya ini ya, di bagian perut atau yang kita kenal dengan visceral fat ini biasanya lemak ini sangat bandel ya dan juga susah untuk dihilangkan. Nah, dengan penggunaan dari Ithera Blower dan juga dikombinasikan juga dengan Ithera Bio, ini akan mampu juga menghancurkan beberapa kandungan lemak yang terdapat pada visceral fat ya pada tubuh kita khususnya bagian perut ya. Mungkin dengan adanya blow yang kontinu ya, terapi yang kontinu dan difokuskan juga ke bagian lingkar perut, ini cukup membantu ya, tapi tentunya dengan kontinu dan diimbangi pola makan dan gaya hidup yang mendukung tentunya ya Bapak Ibu ya. Dan untuk di Ithera Bio sendiri ya, mungkin Suci bisa kasih tips nih. Pada waktu Bapak Ibu melakukan terapi ya, khususnya apabila ibu-ibu nih gitu untuk goals-nya di menurunkan berat badan bisa dikombinasikan dengan pemakaian jaket parasut. Nah, jadi pada waktu penggunaan Ithera Bio ini kan memang terasa panas sekali ya. Jadi supaya keringat bisa muncul berlebih ya, bisa lebih apa namanya optimal ya kan panas dari gelombang tera ini ke tubuh, kita bisa pakai jaket parasut ya, jaket yang untuk lari ya itu Bapak Ibu ya bisa digunakan. Jadi itu betul-betul bisa membakar lemak secara lebih maksimal. Ya, cuman memang harus hati-hati apabila Bapak Ibu menggunakan bio, baik yang besar maupun juga yang BioLite.
harus sedia anduk ya, karena pada waktu juga ini berkeringat berlebih, tentunya harus dijaga agar permukaan dasar dari bio dan juga biolite terhindar dari tetesan keringat ya. Tapi disclaimer tentunya harus pola makan dan gaya hidup yang seimbang ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nah ini untuk beberapa penyakit kulit ya, keluhan penyakit kulit. Baik itu psoriasis ya, kemudian juga eksim. Ini terbantu juga dengan penggunaan ITERA secara kontinu dilakukan terapi dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air yang sudah di blue atau yang sudah diterapi. Ya, tentunya ini juga harus dilakukan secara kontinu karena beberapa testimoni baik ini yang dari luar dan juga yang di sini di Indonesia juga banyak sekali testimoni khusus untuk keluhan dari penyakit kulit ya, keluhan kulit terutama psoriasis atau juga eksim. Ya, kemudian juga untuk kanker, kemudian juga untuk yang beberapa yang ada keluhan pada bagian ginjal ya. Ada juga testimoni itu dari luar negeri juga. Nah, untuk mereka-mereka ini yang melakukan terapi dengan ITERACare khususnya untuk yang bagian cancer juga tentunya diharapkan tetap berkonsultasi dengan dokter atau ahli medis terlebih dahulu sebelum menggunakan terapi ITERACare. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita sudah kedatangan beberapa atau 2 orang yang luar biasa akan berbagi testimoni yang langsung Bapak Ibu bisa dengarkan ya. Kalau tadi mungkin itu di luar negeri Bu Suci, kita pengen denger nih yang testimoni dari kita sendiri gitu ya. Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Thomas ya. Selamat malam Pak Thomas, bisa open mic dan juga Ya, selamat malam. videonya ya. Selamat malam, oke. Selamat malam, Mbak Cici ya. Iya, selamat malam Pak Thomas. Apa kabar Pak Thomas? Puji Tuhan, baik, sehat ya. Tuhan sehat ya, oke. Pak Thomas, ini sebelumnya Pak Thomas boleh sharing ke kita nggak Pak? Sebelumnya Bapak ada keluhan apa nih Pak? Oh iya, nah, mungkin dimulai saja ya. Iya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Selamat semuanya. Iya, Selamat selamat mungkin malam Pak Thomas. ya, Pak Hendrik ya, oke. Mungkin ada Pak Direktur yang sedang Direktur PT Prive yang sedang online juga ya. Kemudian para one star, two star, three star bahkan dan leadernya semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Baik, berawal dari tahun 2020, saya mengalami stroke. Nah, pada waktu itu bulan September 2020, saya stroke, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Tangerang, ketemu dengan Dokter Yusak, tapi bukan Dokter Yusak dari PT Prive ya. Kebetulan namanya. Bukan Dokter Yusak yang biasa kita ini ya Pak ya, di Ya, Prive ini ya Pak. Oh, oke. Dokter Yusak yang ahli saraf. Nah, dinyatakan di sana setelah saya di CT scan dinyatakan memang stroke dan kemudian saya langsung dibawa ke UGD. Dari UGD langsung saya beberapa jam saya dibawa masuk ke ruang stroke corner yang mana di ruang stroke corner itu tidak boleh ditunggu oleh keluarga, siapapun tidak boleh ditunggu. Jadi sendirian saya sama suster-suster saja. Nah, kemudian singkat ceritanya begini, saya kembali dari rumah sakit sekitar 5 atau 7 hari ya dari rumah sakit kembali ke rumah dengan posisi yang masih mengalami stroke itu ya, belum pulih semuanya.
terutama pada memori pendek juga. Memori pendek juga kena saya. Jadi stroke saya itu diakibatkan dari penyempitan pembuluh darah ke otak sebelah kiri itu sebesar 65%. Oh. Tapi Pak, sebentar pada waktu Pak Thomas terkena serangan stroke itu dari sisi fisik apakah ada seperti mungkin lumpuh atau apa mati rasa atau memang hanya gimana Pak? Ya, ada sedikit mati rasa. Oh, Ya, oh, kemudian dari mukanya peot gitu ya, merot miring gitu gitu ya, iya. miring. Nah, Oh, ya oke seperti oke. itu. Nah, Hmm, kemudian saya pulang dari rumah sakit, kan itu ada jadwal terapi ya di rumah sakit. Saya mm-mm. alami terapi di rumah sakit itu beberapa kali nggak ada perubahan yang signifikan. Terapinya Sampai kayak gimana Pak? terapi fisik, terapi fisik. Oke, Ada jadi ada. gerakan-gerakan tertentu gitu. Oh, oke oke. Nah, kemudian ada di Solo, saya kejar juga terapi di Solo. Di Klaten, di Jogja, saya kejar juga di sana. Hmm, Nah, pada September 2022, nah, saya dikenalkan oleh teman gereja saya, oleh Pak Bobi, Tristar Manager ya, itu, Pak Bobi. oke, ya. Kemudian saya diterapi di ruangan itu. Hmm, Saya pada saat di terapi pertama itu belum merasakan perubahan. Kemudian minggu berikutnya saya terapi yang kedua, tapi dia sarankan untuk terapi rutin tiap hari. Nah, kalau minum obat aja 3 kali sehari. Terapi mosok mm-mm. sekali kan, betul juga ya. Iya. Akhirnya saya langsung beli, tapi saya beli yang klasik, yang merah. Yang merah ya Pak. Mm-mm. Ya, waktu itu masih 4 juta Masih berapa? 4.800.000. Ya, 4,8 ya. Mm-mm. Nah, kemudian saya terapi terus sama istri di rumah sesuai dengan arahan dari Pak Bobi. Mm-mm. Meridian, titik limfatik, kemudian bagian-bagian yang mengalami sakit atau yang bermasalah. Mm-mm. Nah, itu pada Kira-kira waktu Bapak terapi di rumah sakit udah berapa bulan gitu ya? Udah pindah-pindah juga tempat terapi sampai keluar kota juga Bapak kejar kemana itu nggak ada perubahan dalam arti dari segi fisik juga Bapak ya, masih ada mati rasanya juga masih, kemudian untuk memorinya juga masih belum ada perbaikan gitu ya Pak? ya betul. Oh, Tapi ada perubahan pun sedikit sekali, hmm, tidak signifikan gitu ya. hmm, Nah, begitu saya kenal ITERA ini, kemudian rutin saya pagi, siang, waktu itu masih kerja, saya jadi pagi sama sore. Nah, mm-mm. kemudian kalau hari libur aja pagi, siang, sore gitu ya, 3 kali. Nah, itu kelihatan hasilnya itu setelah dibuktikan dengan eh, di rumah sakit itu pada bulan Desember. Saya September beli, kemudian saya Mm-mm. terapi, bulan Desembernya saya jadwal USG. Oh, Nah, USG karotis ya, karotis ya, USG karotis. Jadi USG yang awal dengan hasil USG yang bulan Desember itu bulan luar Desember. biasa. Oh, Itu yang semula 65% penyempitan pembuluh darah, kemudian yang bulan Desember itu 0, normal artinya, normal. Luar wah, biasa. Ya. wah, Jadi dari situlah saya dengan ITERA ini sekarang berbagi ke setiap orang. Seusia saya kan sudah mulai berbagai masalah ya. Usia saya 61. Jadi wah. sudah banyak masalah ya Iya ya di kaki. keluhan-keluhan kesehatan ya fisik juga ini juga mulai
ini ya Pak ya, mulai bermunculan biasanya ya Pak. Ya, betul ya. Dan bahkan tadi siang saya juga baru terapi ada orang juga ya, terapi. Wah, Jadi ya, itulah. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya berbagi dengan berbagai terapi orang-orang stroke, orang-orang macam-macam lah itu yang hmm, saya ketemu di rumah atau di tempat Pak Bobi ya saya lakukan itu ya. Gitu. hmm. Nah, Pak Thomas ini waktu Bapak awal terkena serangan gitu ya, serangan stroke ini, Waduh, Pak telat baru berangkat. dokter, ini keluhannya ini disebabkan dari apa Pak? Selain penyumbatan tadi ya, maksudnya menurut diagnosa dari dokter pada waktu itu, apakah mungkin karena eh, Oh iya, pola makan atau ya iya, diagnosa penyebabnya apa ya Pak? iya. Penyebabnya tekanan darah tinggi. Memang saya tadinya Bapak tidak ada pernah, darah tinggi sebelumnya. tidak pernah ada darah tinggi saya seumur Oh umur. gitu. Tiba-tiba 180 lebih ya, 180 berapa gitu. Mm-mm. Oh, Kemudian saya dimasukin CT scan, nah itu ketahuan di situ gitu. Ya. hmm. Jadi memang sebelumnya Pak Thomas memang nggak ada keluhan apapun gitu ya. Tapi kayak makan atau apa gitu, Bapak gimana? Apakah ya memang kadang kan kita ada Naik mobil. miss-nya gitu ya Pak. Nah itu apakah Aja. Pak Thomas juga sempat maksudnya ya nggak jaga makan gitu kan mungkin atau gimana? Nah itu atau memang Oh iya, iya. kalau pola makan saya dulunya zaman waktu masih mudanya kan ya semua dimakan rendang, semua santan-santan saya makan semua ya. Ya mungkin yang akumulasi penumpukan bertahun-tahun itu ya mungkin akan menyebabkan ini diantaranya salah satunya. Tapi Iya. penyebab utamanya tekanan darah saya melonjak naik. Hmm. Kemudian setelah dicek-cek-cek itu ada penyumbatan pembuluh darah itu. Hmm. Tapi Bapak sendiri sebelum terkena serangan stroke ini apa memang kayak olahraga maksudnya gaya hidupnya ada olahraga gitu Bapak rajin jalan kaki misalnya lari atau jogging gitu nggak Pak? Ya, saya biasanya jogging. Saya biasanya jogging. Oh, Nah, pada saat kena stroke itu kan pada waktunya, pada masanya COVID ya, awal-awal masuk tahun Indonesia. 2020 ya. Ya, awal-awal masuk Indonesia sehingga saya tidak ada aktivitas jogging itu. Ya, Hmm. betul. Pak Thomas, berarti kalau tadi Bapak sebutkan ada keluhan darah tinggi ya, itu sebelumnya sempat pernah konsumsi obat darah tinggi nggak sih Pak? Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya Oh, tidak pernah. Ya, jadi nggak pernah, memang belum belum juga ada gejala atau memang nggak ada keluhan darah tinggi, tidak konsumsi obat apapun. Pak ya, Thomas juga rajin olahraga ya, jogging ya ya, sebetulnya ya betul. sebelum Hmm. diserangan tiba-tiba yang diagnosa memang ada serangan stroke ya. Nah ini Ya, Bapak Ibu, betul. jadi memang terkadang munculnya stroke ini kita nggak bisa duga ya, karena seringkali juga dalam kondisi kita merasa oke, kita merasa sehat gitu ya, tapi ya betul tadi pada waktu Pak Thomas sampaikan juga kadang em, dosa-dosa waktu dulu ya Pak ya, jadi istilahnya Ya, gaya hidup yang kurang bagus ya, makan semua apa dimakan, seafood, apa semua yang enak ya, yang berlemak, kolesterol juga itu dimakan dan akibatnya apabila tidak diseimbangkan dengan olahraga ya, karena ibaratnya seperti yang sering beberapa kali disampaikan oleh narasumber kita juga para dokter, sebetulnya pada waktu makanan itu tidak keluar
sebagaimana fungsinya dalam bentuk energi, kalori yang tersimpan itu juga lama-lama akan mengakibatkan toksin juga dalam tubuh gitu ya, tumpukan-tumpukan itu khususnya juga lemak. Nah, akibatnya tentunya akan mendapatkan atau terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, Ya, betul. pada waktu itu Pak Thomas, Bapak ini nggak sih Pak, maksudnya udah begitu pertama kali kena serangan, langsung ke IGD, langsung juga divonis memang terkena stroke gitu dan Ya. harus melakukan terapi. Perasaan Bapak gimana Pak waktu itu? Wah, pikiran saya sudah ngeblank semua pada waktu itu. Saya pasrah saja. Jadi nggak Tapi bisa tadi berbuat banyak. iya, Bapak juga sampaikan sempat short term memory loss gitu ya. Maksudnya Iya, tadi sempat kehilangan memori juga gitu ya Pak. ya, Itu jadi memori pendek. Jadi uh, kalau kejadian yang 15 tahun, 30 tahun yang lalu, saya masih bisa ya, masih ingat. hmm, Mungkin kejadian yang sebulan atau 2 bulan atau 1 tahun yang lalu itu kadang-kadang malah lupa. blank. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Ya, Oh, tapi sudah mendingan sekarang. Ya. oh, Dan oke. sekarang saya sudah banyak bicara gini, saya kumpul dengan Pak Bobi itu sudah Mm-mm. banyak-banyak bicara, sudah agak mendingan. Ya. Oh, awalnya juga untuk bicara ada keluhan juga, Pak. Iya, Oh, saya karena banyak miring diam. ya tadi karena Bapak maaf tadi sempat Ya, sampaikan juga kondisi wajah juga sempat agak jadi ya, gitu ya, Pak. Oh. jadi banyak diam saya. Oh, oke, oke. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan dari Pak Thomas ya. Jadi beliau juga menceritakan awal terjadinya juga serangan, pada waktu juga Pak Thomas juga sempat jadi serangan itu sempat mengalami eh, istilahnya agak miring sedikit di bagian wajah dan ini Suci kebetulan ada video Pak Thomas pada waktu awal Bapak melakukan atau dilakukan terapi ya. Jadi iya, ini Oh iya, waktu itu. di terapi. Oh iya. Nah, ini sakit banget ini ya Pak, kayaknya ya. Oh iya, panas sekali tuh. Panas banget. Ya, Sampai kayaknya sebetulnya itu nggak tahan. saya sampai berdiri-berdiri. Ya, betul. Kalau saya sampai puyuh. Oh, puyuh. Iya, nah ini em, Pak, ini coba kita lihat sekali lagi ya. Tadi waktu Bapak di terapi, iya. Nah, ini. Berapa lama waktu kita kalau di terapinya Pak? Gimana? Berapa lama waktu itu Pak Bobi terapinya? Bentar. Kalau terapi di tempat ini hanya beberapa menit saja, Ah, mungkin 5 menit ya. Antara itu 5 menit saja barangkali. Kan itu lima. hanya untuk pengenalan saja. Ya. Hmm. Iya, Pak Thomas. Ini kalau Suci boleh ngomong ya, kelihatan sih Pak. Pada waktu ini awal Bapak kelihatan gemuk sih. Oh gitu ya. Iya kan? Kalau nggak kelihatan gemuk. Coba dari wajahnya aja. Ini Suci bisa lihat. Nah, ini kan agak dari pipi juga ya, agak kelihatan. Jadi Ya, betul. nggak banyak timbunan-timbunan lemak pula ya Pak. Dan Mungkin Pak saya sampai Thomas masih sekarang ingat Mbak nggak? Gigi, saya sampai sekarang itu masih makan kambing. Kalau saya Sate sampai kambing, puyuh. Oh, puyuh. Ah, tongseng kambing itu masih makan. Saya iya, tidak takut darah tinggi lagi karena jangan. eh, Iya. yang saya makan bukan lemaknya, tapi dagingnya gitu. Hmm. Saya Jadi masih makan. sekarang iya. Sebetulnya kalau dari lihat sekarang tadi ya Pak Thomas pada waktu di Zoom ya kelihatan dari apa eh,
profil wajahnya juga ya udah agak lebih tirus gitu ya. Jadi udah agak lebih slim nih kayaknya. Waktu itu masih ingat nggak Pak berat badan berapa? Sekarang berapa? Bener nggak saya Saya, bilang? saya dulu 84 atau 85 gitu ya. Oh, Sekarang 6 maaf, dulu 74 atau 75 ya. Sekarang 67, 68. kan betul kata saya, pasti. Iya, Ya, nah nih, jadi memang ini pada waktu itu mungkin ya dari pola makan ya Pak, apa segala macam sehingga mengakibatkan sumbatan lemak dalam pembuluh darah sehingga mengakibatkan Pak Thomas sempat terkena serangan stroke. Nah, itu Bapak Ibu ya. bisa kita lihat tadi pengalaman dari Pak Thomas pada waktu pertama kali di terapi ya. Jadi ini statusnya dalam tanda kutip jadi pasien ya Pak ya, jadi pasien terapi Ya, ya Pak. betul, Nah, betul. Ya. hebatnya sekarang ya Bapak Ibu, Pak Thomas malah yang terapiin orang lain nih. Iya, iya. Nah, ini kita lihat ya fotonya. Dan aktivitas sekarang saya yang mungkin Bapak Ibu ketahui, saya tidak tinggal diam, saya olahraganya saya ganti, tidak jogging lagi, saya goes sepeda. Waduh, mantep itu. Itu malah juga ini ya Pak ya, apa namanya juga lumayan semua otot kepake semua itu Ya, apa sepeda ya. Iya, nah ini sekarang setelah mendapatkan pengalaman atau testimoni yang luar biasa dari penggunaan ITERA ya, kemudian sekarang Pak Thomas malah sering berbagi ya karena ya, senang ya Pak dengan ya, apa perubahan signifikan ya kesehatan dan apa istilahnya kondisi fisik dan juga lain sebagainya bisa didapatkan kembali, akhirnya Bapak juga bisa berbagi ke yang lain dan juga ingin membantu yang lain yang mengalami keluhan kesehatan yang sama ya Pak. ya. Nah, begini Dan satu lagi Mbak Suci, iya, silakan Pak. kalau pada saat-saat sekarang ini, saya kalau menerapi seseorang, langsung ada perubahan saat itu juga selesai di terapi ada perubahan, loh, saya rasanya senang sekali tuh. Saya senang sekali. Puas gitu ya Pak ya. Ya, Iya, bahagia, iya betul-betul. seperti Dan tadi siang juga begitu. Tangannya itu kram, ya, tangan kram. Kemudian kakinya juga itu ada pengapuran gitu. Setelah saya terapi itu bisa ditekuk, kemudian tangannya juga sudah nggak terasa kram lagi, nggak terasa baal lagi gitu. wah, Nah, seneng saya itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya. iya luar biasa, iya. Jadi kalau begitu tuh kita juga semangat ya Pak. Iya, Jadi kita semangat juga untuk sharing manfaat ya, sharing kebaikan dari ITERA gitu. Jadi teman-teman juga makin banyak yang sehat, makin banyak yang terbantu dengan penggunaan ITERA ya, terapi ITERA ini luar biasa. Karena ya, tadi juga Pak Thomas juga sampaikan bahwa pada waktu kita terkena keluhan kesehatan ya, tentunya nggak hanya dalam bentuk fisik, tapi yang terlebih besar dampaknya ini terhadap psikis, ya, betul. psikologis ya. Tadi juga Pak Thomas juga sampaikan kayak yang hopeless, kayak yang sudah mungkin ngerasa, wah udah nggak, ya iya nggak bisa berpikir panjang gitu. Terus pasti juga pikiran keluarga gitu kan, dan Ya, keluarga sekitar juga pasti dalam kondisi yang was-was, khawatir gitu. Jadi sebetulnya dampaknya lebih ke psikologis gitu. Dan ya, apabila betul. sekarang sudah terbantu kondisi kesehatannya gitu ya, kemudian bisa pulih kembali, bisa berkumpul dengan keluarga lagi dengan suasana yang gembira, suasana yang bahagia ya, bisa sharing terhadap sesama juga. Oke, Ya, baik betul. Pak Thomas Endi, terima kasih banyak atas sharingnya yang luar biasa. Ya, Semoga baik. bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu yang lain di sini.
Dan Terima kasih. kita, ya terima kasih Pak Thomas, terima kasih. Ya, jangan kemana-mana dulu ya Pak. Nanti Ya, baik. kita berbagi dari teman-teman yang lain dan mungkin apabila juga nanti dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, mungkin Ya. Bapak untuk apa durasi terapi dan lain sebagainya kita hold dulu, kita selesaikan dulu di testimoni yang berikutnya. Nah, ini berikutnya kita ada Pak Hendrik. Selamat malam Pak Hendrik. Halo, selamat malam Bu Suci, Bapak Ibu Selamat semua. malam, iya. Salam sehat, bahagia buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Nah, ini Suci kalau ketemu Pak Hendrik ya, waduh, ini ikutan semangat nih. Pak Hendrik, boleh diceritain Ya. nggak Pak, em, pada waktu Bapak sebelum mengenal Itera Care, apa keluhan Pak Hendrik? Oke, baik. Selamat malam kembali ya. Bu Suci, Iya kalau Pak. Pak Thomas bulan September 2020 kena stroke, saya sebulan berikutnya. 5 Oh. Oktober 2020 pagi, pada saat Tentara Nasional Indonesia merayakan ulang tahun, saya mengalami hal yang tidak biasa. Pagi hari saya tidak bisa kontrol motorik saya, mulai dari pagi bangun siang gigi ini tangan nggak bisa dikontrol, belepotan jadinya. Oh. Terus keluar dari kamar mandi, saya nabrak pintu. Akhirnya istri saya inisiatif bawa saya ke rumah sakit Siloam. Sama tuh, Siloam Karawaci dengan Pak Thomas ya. Nah, dokternya juga sama. Dokter Yusak Mangaratua Siaan, spesialis saraf. Jadi saya dibawa ke rumah sakit, ketemu dokter Yusak. Dokter Yusak perintahkan, pertama dia suruh saya pegang jarinya dulu tuh. Setelah saya pegang jarinya, dia karena sudah pengalaman, karena dokter ya, Iya. dia bilang ini stroke. Tapi untuk memastikan Pak Hendrik pergi MRI. Akhirnya saya antri MRI, benar. Setelah MRI hasilnya keluar, ada infat lakunar akut di talamus kiri, sebesar jagung lah. Sebentar Dokter Pak, Yusak, itu apa tadi Pak? Infat lakunar akut. Nah, itu menurut bahasa kita apa itu Pak? Mungkin dari Katanya dokter Setio itu sudah stroke. Oke. Jadi ada penyempitan di talamus kiri, penyempitan pembuluh darah, tapi tidak ada pendarahan ya. Jadi dokternya perintahkan saya segera opname. Kalau saya tidak opname, 12 jam kemudian ada serangan, bisa lumpuh. Saya ini cuma kehilangan kontrol terhadap motorik dan jalannya nggak stabil, nabrak-nabrak, nggak ada keluhan lain ya. Akhirnya singkat cerita, karena rumah saya di Gading Serpong, saya minta dokter Yusak supaya saya bisa diopname di rumah sakit Karolus Gading Serpong. Dokternya bilang nggak masalah, yang penting Bapak dari sini langsung masuk opname. Dia buat surat jalan, surat pengantar, saya diopname 1 minggu. Setelah 1 minggu diopname, sudah bisa pulang. Sembuh nggak? Agak membaik. Jadi saya cerita, gaya hidup saya sehat. Tapi selama COVID, itu kan nggak ada olahraga, tapi makan dianjurkan makan banyak. Saya makan terus, apalagi kerjaan saya entertain. Saya distributor, kerjanya makan mulu ya, all you can eat. Waduh, macam-macam deh. mantap. Akhirnya 5 parameter saya rusak waktu itu sampai stroke. Hipertensi, katanya sih 200/100 ya. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, darah kental. Waduh. 5 parameter. Benar-benar saya takut. Saya nggak pernah periksa loh. Kaget sekali. Jadi setelah seminggu bisa pulang, tensi saya udah mulai turun. Yang sisa itu saya masih gula darah masih tinggi. Ya, tangan ini masih agak kaku-kaku ya, kadang nggak bisa dibuka. Nah, saya lanjut terapi akupuntur di pintu air Pecenongan selama 6 bulan. 2 kali seminggu, ditusuk jarum di kepala sampai ke kaki semua, dikerok, dipukul, ditumpak 6 bulan. Membaik? Ya lumayan, lebih baik.
tapi gula darah saya belum turun dan tangan saya ini masih sering kambuh. Kadang nggak bisa buka. Jadi saya selalu ke dokter saraf itu disuntik di sini nih tiga kali. Setiap kali saya berkunjung itu saya mesti bayar hampir kurang lebih sejutaan lah ya. Jadi setiap bulan sekali dia kambuh nih, nggak bisa buka. Dokternya bilang ya exercise aja terus, dan selama kamu masih sakit ya datang sini ya mesti disuntik. Nah singkat cerita, saya dikenali oleh TikTok nih, TikToknya Pak Andi itu, terus saya tanya ini alat apa? Karena saya juga termasuk tipikal pembelajar, saya ingin tahu ya ini alat apa? Dia bilang ini gelombang terahertz, manfaatnya bla bla bla. Akhirnya saya ingin tahu. Dia kirim saya ke Ice Cafe, tempatnya Pak Bobi. Saya datang, waktu itu pada saat itu tangan saya lagi nggak bisa dibuka nih, mesti dibantu begini nih. Gula darah masih 400. Kalau tensi sudah oke lah, ya 160, 150 kan awalnya 200 ya sudah turun. Pak Bobi blow saya di daerah pankreas di belakang punggung, sakitnya minta ampun. Saya ada videonya tapi saya lupa kasih ke Bu Susi, videonya ada. Ya itu di bulan akhir Maret 2023. Di blow di bagian tangan sakit sampai nangis saya. Tapi setelah di blow agak enak ya. Hari itu kalau saya putuskan ke dokter, saya keluar 1 juta nih suntik, ya kan? Tapi karena saya putuskan ke Ice Cafe, di blow kok jadi enak ya, nggak jadi suntik. Akhirnya saya nggak langsung beli waktu itu malam itu. Saya pulang, saya browsing dulu. Ternyata alat ini ada di 60 negara lebih loh. Terutama ada di Amerika, di Eropa. Waduh, saya lebih percaya. Besoknya saya ke rumahnya Pak Bobi. Saya beli premium, dan saya sejak itu rutin terapi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, setelah rutin terapi, pertama tangan ini sudah dari Maret sampai sekarang sudah hampir setahun saya nggak pernah ke dokter loh. Sudah sehat. Katanya dokter ini sisanya stroke trigger finger ya, saya nggak tahu deh. Ini akibat gula darah saya tinggi. Gula darah saya 400, sekarang paling tinggi 150. Kalau saya agak bandel makan ya kayak Pak Thomas tadi kan makan kambing, saya masih makan segalanya tapi saya batasin. Nggak banyak ya. Cuman itu kalau saya hidup normal, saya batasin semua. Saya gula darah saya pernah 120, 118, normal lah. Tensi juga begitu, di bawah 140 per 78, 79. Saya sering sharing di grup tuh hasil tensi pagi hari. Jadi setelah saya kenal hanya sebulan, gula darah saya sudah turun. Trigger finger ini seketika loh, saya rajin blow. Nah sejak itu saya nggak pernah ke dokter, dan obat yang saya harus minum dari dokter itu waktu keluar rumah sakit 9 macam. Beransur-ansur saya kurangin, ya. Saya nggak minum lagi pengencer darah, saya nggak minum lagi vitamin saraf, saya nggak minum lagi obat asam uratnya, obat gulanya saya cuma minum pagi doang. Dulu 3 kali sehari. Hipertensi saya nggak minum, saya sedia. Tapi setiap kali saya tensi normal terus, ngapain saya minum obat? Jadi intinya sejak saya kenal alat iTera Care ini, saya pakai yang premium, saya rajin blow. Setiap hari 2 kali saya blow minimal 30 menit. Habis mandi pagi, habis mandi sore saya blow. Dan saya juga rajin minum air blow ya. Itu menurut saya membantu saya sehingga saya berenergi dan semuanya jadi lebih sehat. Itu Bu Suci. Jadi pengalaman saya seperti itu. Puji Tuhan, saya senang karena sekarang saya bisa aktivitas jalan-jalan terus nih, karena udah pensiun kan, jalan-jalan sama istri, nikmati hari lah, seperti itu. Kalau dulu bayangin waktu pertama stroke, pada saat COVID, di rumah sakit sendiri nggak bisa dibesuk loh. Betul. Ya, jadi saya puji Tuhan lah, saya nggak ada yang kenalin. Mungkin Tuhan punya cara buat saya, sehingga saya nggak sengaja lihat di TikToknya Pak Andi, terus saya inisiatif pergi ke Ice Cafe setelah dapat informasi dari Pak Andi. Dan saya setelah browsing, saya believe bahwa ini ada teknologi baru, tercanggih, dan saya pakai. Dan itu membantu saya. Bu Suci mau tahu, sekarang saya juga sama dengan Pak Thomas. Saya, karena teman-teman saya, kolega saya itu pada saat COVID, ada 4 orang yang kena stroke, 2 sudah pergi loh. 1 orang masih belum pulih. Benar, saya sudah jelasin dia sudah beli alat iTera Care juga. Cuman kekurangannya dia nggak rutin pakai.
Saya ketemu di Bali kemarin. Saya bilang, Bapak harus ikut saya. Saya tiap hari 2 kali, sehari 30 menit. Dan saya sepanjang hari kalau mau minum, saya minum air blow. Itu. Saya bilang, kita punya alat, kalau kita tidak rutin pakai, disiplin, hasil tidak akan maksimal. Saya sudah buktikan, dengan disiplin, rutin pakai terapi, kita akan bisa sembuh. Stroke bisa sembuh, ini sudah terbukti. Ini semua hasil dari rumah sakit ya. Jadi ada rekam jejaknya ada. Ya kan ini obat. Iya, obatnya 9 macam, Bu. Waduh. Seperti itu. Jadi puji Tuhan sekarang hampir dikata saya udah nggak minum obat lagi ya. Cuma saya tetap sedia. Karena apa? Kalau tiba-tiba diperlukan saya bisa minum kan, seperti itu. Baik gitu ya Pak. Dengan rutin Iya. terapi, rajin terapi, semua. Apalagi sekarang ada BioLife. Waduh, itu saya pakai lebih sehat lagi BioLife. Waduh. Itu. Ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Hendrik. Nah, Ya, ini ya, tadi, baik. iya, ini kelihatan sih Pak, kalau Pak Hendrik selalu berenergi. Kalau Ya, ngobrol benar. cerita, ini pasti berenergi. Nah, ini udah nggak lain nggak bukan lah ini hasil dari tiap hari minum air terapi, ya kan? Ya, Kemudian benar. juga Itu di sana dilakukan. tuh di belakang tuh. Tuh. Oh, 5 udah liter. standby ya, 1 liter Setiap pagi 1 saya stok. bikin buat keluarga. Seperti itu. Iya. Waduh, luar biasa. Iya, Pak Hendrik boleh sharing Pak. Tadi juga awalnya tadi sama kayak Pak Thomas juga ya. Berarti Iya, sebelumnya Pak benar. Hendrik tuh nggak ada keluhan apa-apa ya? Nggak ada, saya sehat, rajin olahraga. Saya lari dan jogging. Olahraga Ya, ya. seminggu 2 kali 5 kilo loh minimal. Tapi waktu Wah, COVID sama dengan Pak Thomas, saya juga nggak berani di rumah mulu, ya kan? Makan yang bekas-bekas masa lalu itu yang menyebabkan. iya. Oh, jadi kayak semua itu kayak tadi Pak Thomas sampaikan, Pak Hendrik sampaikan ada Pak Hendrik kena diabetes juga tinggi gulanya, kemudian tensinya Yes. naik, Iya. asam urat juga gitu. Tadi 5 apa tadi Pak? 5 ini tadi 5 parameter. 5 parameternya, itu diborong Asam semua urat, jadinya ya Pak. diabetes, kolesterol, Kolesterol, hipertensi, ya, darah hipertensi, kental. pengentalan darah, iya itu yang akibat juga Nah, Bu Suci penyumbatan saya mau itu ya. tambahin, Bu Suci. Saya memang Gimana Pak? mungkin ada bakat darah kental. Karena di kantor saya setiap ada donor darah, saya nggak pernah lolos. Saya pernah kesaksian di grup Aitera, setelah saya terapi, saya kenal bulan Maret. Ya, bulan Juni kalau saya nggak salah ingat, saya di RW saya ada donor darah. Saya datang, saya coba. Setelah saya dites, saya lolos loh. Itu donor darah pertama saya seumur hidup. Senang banget saya. Wah, iya itu pasti. Nah, sekarang ini saya udah 2 kali donor darah. Ya, karena memang cita-cita dulu pingin membantu orang, ya kan? Jadi ya dengan donor darah, seperti itu. Iya. Waduh. Ini ya Pak, inspiring banget nih ceritanya Pak Hendrik nih, luar biasa. Ya. Iya. Iya, baik Pak, Zoom-nya sudah direkam ya, nanti bisa ditayangkan ulang. Terima kasih. Ya, Pak Hendrik, tadi juga Bapak sampaikan ya pada waktu pertama kali kena serangan itu semua parameter di checklist langsung diborong, tapi cuman dari apa namanya kehilangan sensor motorik itu tadi aja ya Pak ya, Iya, benar. untungnya ya. Iya, jadi memang masih bisa jalan, tapi juga nggak terkontrol gitu ya mungkin ya. Yes. Jadi itu sepertinya ada kayak ketidaksinkronan antara apa sel sarafnya gitu ya Pak, Iya, jaringan pasti. Karena jaringan ada penyumbatan sarafnya kan di ya. sini kan. Nah, Pak Bobi anjurin blow di sebelah sini, lawan arah. Kena kiri, blow sebelah kanan. Saya blow, rajin saya blow. Nggak tahu, cuma Pak Thomas kan sudah pernah periksa. Saya belum pernah periksa lagi. Apa itu MRI? Saya pikir nggak perlu, yang penting sehat kan? Ya. Udah sehat aja sekarang, nggak Ya, periksa. yang penting sehat. Iya. Saya blow, banyak orang loh, kuat loh. Iya ya, aduh. Karena luar saya biasa. sehat, orang kan semua tahu waktu saya stroke, teman-teman saya ada di seluruh Indonesia. Jadi mereka begitu saya sembuh, mereka tanya, kenapa bisa secepat itu? Saya ceritalah pengalaman-pengalaman saya. Saya pernah diundang ke Bangka. Teman saya sudah pensiun seperti saya. Teman-temannya banyak yang diabetes, saraf kejepit, stroke. Saya diundang.
1 hari saya terapi 20 orang loh, Bu. Jadi waktu saya diundang ke Bangka 2 hari saya terapi 40 orang. Keren ya? Gara-gara ITERA ini. Jadi kuat nih. Gara-gara ITERA. Luar biasa. Iya, setuju Pak Leo. Luar biasa. Memang ini pasti Pak Hendrik dan Pak Thomas ini hanya 2 dari sekian banyak testimoni yang luar biasa Ya, yang ada di benar, Indonesia ya. Kita sekarang ya sudahlah, nggak usah bicara kita testimoni luar negeri kan ya Pak. Karena yang di sini juga kita sudah cukup banyak gitu, dan apabila juga digabungkan, waduh itu udah ribuan testimoni yang luar biasa di Ya, mana ya, ITERA benar-benar. Care bisa merubah hidup seseorang ya. Yes, Nah, benar. waktu Puji itu Tuhan. Pak Hendrik, gimana maksudnya perasaan Pak Hendrik pada waktu divonis memang harus opnam, kemudian Waduh, ditakutkan nanti terjadi saya, lumpuh bahkan gitu kan ya, kalau nggak diopnamkan, itu gimana Pak? saya sih percaya Tuhan, tapi secara manusia saya takut loh. Saya selama ini sehat, kerja saya setiap minggu berangkat-berangkat ke seluruh Indonesia. Dari satu kota ke kota lain. Tiba-tiba COVID nggak bisa berangkat, kena stroke. Kaget saya. Di rumah sakit nggak bisa dibesuk, nggak bisa ditemanin. Saya shock juga. Cuman ya puji Tuhan lah. Saya percaya bahwa ya Tuhan masih kasih kesempatan. Saya bisa cepat. Jadi poinnya nggak ada stroke ringan, nggak ada stroke berat. Kata Dokter Yusak, ini stroke cepat penanganan atau tidak. Jadi puji Tuhan saya cepat dibawa ke rumah sakit sehingga tidak fatal ya. Ya, talamus itu memang ada tapi ya bisa diatasi dengan baik seperti itu. Saya takut benar. Nah, pengalaman dari situ saya sering berbagi, ingatkan teman-teman, kalau Anda mengalami stroke harus percaya diri bahwa stroke itu bisa sembuh. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Ya kan? Cuman kuncinya disiplin. Kalau kita kenal teknologi baru tercanggih, kita harus manfaatkan dengan maksimal. Kalau kita punya, kita nggak pakai secara rutin dan teratur, hasilnya tidak maksimal. Akhirnya apa? Kita nyalain alatnya. Saya sudah buktikan banyak pasien teman-teman saya yang tertolong juga dengan alat ini, yang diabetes, yang varises, yang saraf kejepit di belakang itu tertolong semua. Jadi puji Tuhan lah, mungkin Tuhan kasih kesempatan. Usia saya juga nggak beda jauh dengan Pak Thomas, sudah mau 60 juga, 58 ya Pak Thomas. Jadi puji Tuhan lah, walaupun dulu secara manusia takut, Tuhan kasih jalan, ketemu sama alat ITERA Care ini. Itu Bu Suji. Iya, oke. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seperti sama tadi Pak Thomas juga, Pak Hendrik pun sama sekali nggak ada keluhan apapun sebelumnya ya. Jadi juga sehat, aktivitasnya banyak, ya bahkan keluar kota. Dan memang lagi-lagi mungkin karena faktor pola makan ya Pak ya, gitu yang Ya, benar. terakumulasi lah ya. Karena juga memang kita akui bahwasanya pada waktu COVID atau pandemi kemarin, otomatis semua aktivitas berkurang gitu ya. Tadi bisa olahraga, ternyata sekarang nggak bisa gitu kan. Dan kita juga jadi takut-takut gitu kan mau beraktivitas gitu. Karena memang kondisinya nggak memungkinkan pada waktu itu ya Pak. Nah, memang akibat atau dampak dari kita dalam tanda kutip terkurung di rumah ini gitu ya. Jadi kita stres lah gitu kan. Dan stres ini juga iya salah satu pemicu juga di mana bisa berakibat beberapa gangguan kesehatan yang lain gitu. Yang tadinya nggak tahu ya tiba-tiba ini muncul gitu semua karena dipantik atau dipicu dengan stres ini tadi. Nah, kita mungkin akan buka sesi tanya jawab juga ya, atau Pak Thomas mungkin juga bisa open mic juga, Pak. Ya, siap. Iya, oke. Pak Thomas dan Pak Hendrik nih, mungkin nanti kita bisa sharing sama-sama. Tadi kalau untuk Pak Thomas sendiri deh, dulu ya. Ini dalam sehari Bapak terapinya berapa kali, Pak? Pak Thomas, dibuka dulu mic-nya. Ya,
Pada waktu sakit dulu antara 2 sampai 3 kali saja. Sehari ya Pak ya? Nah, sekarang ini sehari sekali. Saya cukup sekali dengan oke. Itera. Dua-duanya saya pakai Itera klasik sama yang BioLite-nya. Ya. Durasinya berapa Pak? Antara Sekali terapi? 20 sampai 25 menit untuk Itera klasik, kemudian BioLite-nya 30 menit. Oke. Jadi total 51 hampir 1 jam lah ya, kurang lebih ya. Tapi ada jedahnya sedikit, ada jeda waktunya. Ada jeda terapi ya dari penggunaan blower ke penggunaan bio ya. Kalau Pak Hendrik? Tadi sudah saya sebutkan bahwa saya rutin, saya biasakan waktu yang tepat ya. Setelah mandi, saya pasti pakai minimal 30 menit blow. Pagi dan sore. Kalau BioLite saya nggak setiap hari, isi saya yang tiap hari. Saya mungkin seminggu 2-3 kali lah saya iseng seling di siang hari, saya pakai gitu. Dan saya kemana-mana selalu bawa alat blow saya. Jalan-jalan kemana saya bawa, karena mesti sudah jadi suatu kebutuhan ya. Waktu kita ke kapal pesiar itu loh, ke Singapura ya, kan dilarang bawa tuh. Betul. Saya pulang, saya kan seminggu tuh nggak 5 hari nggak blow. Saya merasa tangan saya kok kaku ya. Jadi memang ini saya nggak minum, saya nggak minum obat, dengan blow setiap hari itu akan membantu. Jadi saya rutin Bu. Jadi setiap habis mandi saya wajib sebelum pakai baju, ya saya pasti blow minimal 30 menit. Kadang kalau ada berita saya nonton, saya kan blow di bagian pankreas saya. Sini. Saya rajin sekali. Jadi setelah meridian limpatik saya tambahin di sini nih. Kadang sambil nonton TV, saya nggak rasa nih 5 sampai 10 menit. Makanya gulanya cepat turun. Hebat loh. Saya bilang ini fungsi pankreasnya jadi lebih bagus. Jadi produksi insulinnya jadi lebih bagus juga. Seperti itu. Betul. Pokoknya rutin dia terapi. Kayak sikat gigi nih. Kalau nggak sikat gigi kayak gimana ya? Jadi tanpa terapi kayaknya hidup ini tidak sempurna. Nggak lengkap ya Pak ya. Jadi karena udah kebiasaan ya. Betul. Jadi kebiasaan yang baik ya. Itu aja Bu Suci. Iya. Tadi Pak Hendrik juga sampaikan konsumsi obat dari dokter pada waktu terkena serangan itu ya, setelah keluar dari rumah sakit sampai 9 ya Pak? 9 macam, benar. 9 macam. Sampai capek minum obat 3 kali sehari, sekali minum ada 3 biji, ada 4 biji. Waduh. Sampai waktu terapi akupuntur masih minum obat. Selama 2 tahun lebih lah saya minum obat segitu banyak. Karena saya nggak berani hilangkan. Karena kan setiap bulan mesti kontrol ke dokter. Dikasih obat ya saya mesti minum. Seperti itu. Oke. Pak Hendrik tadi waktu akupunktur tuh kurang lebih 6 bulan ya? 6 bulan, bener. Seminggu 2 kali loh, Bu. Wow. Seminggu 2 kali, sekali datang. Ibu tahu biayanya berapa? 600.000. 600.000 sekali datang. Saking saya mau sehat. Coba hitungin berapa banyak premium saya dapat tuh. Kalau sudah kenal dari awal, benar kan? Jadi, betul. Saking saya mau sehat, ya saya pikir anak-anak saya belum pada menikah, sudah dewasa semua sih. Saya pikir nih kok mesti sehat nih. Karena saya semangatnya tinggi, saya sehat. Saya pergi loh. Pintu air Pecenongan, coba cek ke sana. Sinse Li Centung. Waktu dulu 600.000 terus sekali datang. Itu aja berapa kali? 8 kali sebulan selama 6 bulan. Iya. Makanya selain akupunktur 600.000 sekali datang, suntik. Dokter ini. Iya, suntik di tangan ya. Dokter saraf, ya. Dokter saraf 1 juta sekali suntik. Iya. Kalau dia kambuh ya. Kalau dia nggak kambuh saya nggak datang. Tapi sebulan pasti kambuh ini. Seperti itu. Jadi sekarang sebulan dengan sekali ya. cukup. Ya benar. Jadi saya pikir dengan Itera Care, BioLite, nothing lah. Kalau kita sudah kenal, kita pasti saya menyesal kenapa terlambat kenal Itera Care. Tapi ya tetap bersyukur ya, iya, sudah mengalami sekarang ini ya. Betul, iya. Oke. Nah, belum uang bensinnya Pak ya, kata Bu betul. Iya, benar Bu April. Konsepnya ke Pecenongan kan jauh, rumah saya Gading Serpong. Dari BSD ya, dari Serpong ya, dari Tangerang. Oke, tadi Pak Thomas juga sampaikan selain pakai klasik juga pakai pro ya Pak?
Iya, Terus betul. diimbangi juga pakai BioLite juga Mulai. ya. Tadi Pak Hendrik juga sampaikan selang-seling pakainya ya. Nah, mungkin saya coba lihat dari kolom chat apakah ada yang oke, bagaimana cara iya. Oh, kemarin eh, Pak Thomas juga sempat lupa atau nggak bisa mengingat nama-nama hewan ya. Iya, pada waktu itu, pada waktu kontrol dokter, di tes, ditanya gitu ya, beliau menyebutkan nama-nama hewan ada 5 atau 10, saya lupa. Urut atau tidak urut, suruh nyebutkan kembali. Saya tidak bisa. Sampai saya tidak bisa itu. Tidak bisa ingat, 50% pun tidak ingat. Gitu. Iya, iya. Sampai ini ya Pak ya, sampai begitu ya. Jadi memang sekarang ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan sekarang sudah mulai bisa ini kembali ya Pak ya. Ya, belum 100%, Ya, tapi sudah 70% lah gitu ya. sudah jauh lebih bagus dari Iya. sebelumnya ya. Oke. Semakin sehat Pak Thomas dan Pak Hendrik. Iya, terima Iya. kasih Ibu Ruth. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Danang Wahyu ya. Pak Thomas izin tanya, apakah Bapak sampai ada gangguan motorik halus juga yang mengganggu bicara atau pengucapan suku kata ya? Betul. Betul sekali. Memang pada saat itu saya agak malas bicara gitu ya. Malas bicara itu bahan yang untuk bicara tidak ada rasanya. Seperti blank gitu ya. Nggak ada yang saya harus bicarakan, nggak ada. Lah pokoknya kosong. Jadi saya susah untuk mau bicara apa gitu. Jadi malah kebanyakan diem juga jadinya ya Pak. Ya, Karena juga mungkin tadi apa gangguan di eh, daya ingat itu tadi juga ya Pak ya. ya, pengaruh juga Pernah ya. pada waktu itu kan saya masih aktif ke kantor. Hmm. Nah, saya ngantor, ada tamu datang. Saya tidak ingat itu tamu itu siapa namanya. Saya hanya, oh iya baik Pak, ini gini. Tapi saya untuk pembicaraannya saya ingat. Saya ingat, kejadiannya saya ingat, pembicaraan apa, nyambung gitu ya. Tapi untuk mengingat-ingat namanya saya lupa. Begitu tamunya pulang, saya tanya sama staf saya, itu tadi siapa tamunya? Saya tanyakan begitu. Staf saya juga kaget. Loh, Bapak sudah bicara lama sekali nggak tahu namanya gitu. Ya, ya itulah proses. Iya, iya. Oh, iya. Tadi Pak ini juga bertanya ya Pak Danang, apakah untuk titik blow atau bagian yang blow di bagian mana tuh Pak pada waktu dulu terkena serangan? Mungkin ke Pak Thomas dulu. Iya, saya tetap pada waktu serangan saya mengikuti arahan dari Pak Bobi, titik meridian dari kepala sampai tulang ekor sampai ke kaki ya, bawah belakang, kemudian titik-titik limfatik dari leher sini kiri kanan, ketiak, lipatan di sikut sampai dengan tangan sini, kemudian lipatan kaki, selangkangan maaf saya, selangkangan, kemudian lipatan kaki di lutut itu sampai ke telapak kaki. Nah, setelah itu saya blow pada bagian yang bermasalah. Bermasalah di pembuluh darah, saya blow lebih lama. Kemudian di muka, di bibir atau di tangan itu ya yang bermasalah itu saya tambahin lebih lama gitu. Oke, oke. Untuk Pak Hendrik gimana Pak? Untuk Kalau saya sama sih Bu, jadi saya ikut anjuran SOP. Jadi saya meridian di belakang itu saya pakai terapi titik limpatik semua. Itu saya blow di sebelah kanan kepala saya, karena yang kena sebelah kiri saya blow terus wajah sama.
itu saya tambahin yang lama itu di pankreas saya. Karena saya problemnya kan paling banyak itu gula darah yang lama turunnya. Minum obat lama nggak turun-turun. Setelah saya blow di pankreas aja, saya 5-10 menit, kadang-kadang nggak rasa sampai 20 menit loh. Saya suka panasnya itu. Terapinya saya suka banget. Jadi puji Tuhan itu aja seperti itu. Meridian limfatik plus tambahan yang masalah saya lakukan yang sama. Terus minum air blow. Betul. Minum air blow-nya ya. Tadi kalau Pak Hendrik total waktu mulai terapi pakai Itera ini berapa lama, Pak? Dari saya kenal 28 Maret 2023. Ya, saya belinya itu awal April sampai sekarang saya pakai. Kan sekarang baru Maret kan, berarti 11 bulan ya. Luar biasa ya. Pada waktu dari Bapak pakai sampai ada perubahan yang signifikan berapa lama? Iya, kalau yang tangan ini seketika, seminggu udah enak banget, lancar. Waktu di belum Pak Bobi udah enak nih, nggak jadi saya ke dokter besoknya. Terus, tapi kalau gula darah 1 bulan udah turun. Gula darah saya dari 400 bisa ke 150 waktu itu. Hebat ya. Tapi ini mungkin fungsi pankreas saya jadi bagus ya, sehingga produksi insulinnya jadi lebih baik seperti itu. Makanya saya kerajinan tuh, duduk aja saya begini gini ya, duduk nggak pakai baju nonton TV, muter-muter, nggak berasa 10 menit 15 menit tambahan, oke. Iya. Waktu setelah Pak Hendrik tadi kan sampaikan juga sempat gangguan motorik juga tadi kan, nggak bisa mengontrol pada waktu sikat gigi, ke jalan gitu. Terus kemudian keluar dari rumah sakit, sedikit lah tadi Pak Hendrik sampaikan perubahan. Terus kemudian di terapi akupuntur tadi 6 bulan. Itu signifikan nggak Pak? Atau sedikit membantu? Oke. Berarti setelah 6 bulan Pak Hendrik melakukan terapi akupunktur, Bapak kemudian kenal Itera dan untuk perubahan motoriknya itu? Iya, saya belum kenal Itera. Jadi saya sebulan 6 hari, 7 hari di rumah sakit, lanjut 6 bulan, itu kan baru 7 bulan ya. 7 bulan. Belum sampai 7 bulan. Selanjutnya saya berhenti akupuntur karena saya merasa tidak signifikan, saya buang biaya banyak kan. Bayangkan sekali datang 600.000, saya berhenti, saya minum obat aja terus. Seperti biasa yang 9 macam itu. Seperti itu sampai 28 Maret 2023 28 Maret 2023 saya kenal Itera. Sejak itu obat saya sudah mulai berkurang. Gitu loh, Bu. Seperti itu. Terus dari bulan Maret kemudian 1 bulan itu gula darahnya turun, terus drastis. gerakan motoriknya membaiknya di bulan Oke keberapa, semua. Pak? Oke semua. Ini udah oke. Nggak ada typo lagi, Bu. Dulu kan ada juga awal-awal itu typo, salah ketik lah, apalah terbalik-balik itu isi saya bilang kalau WA itu suka terbalik-balik. Waktu kena stroke ya, saya ngomongnya sih enggak, tapi typonya itu mungkin karena pikiran ini kali. Gerakan ini motor. Iya, seperti itu. Oke. Dan itu dalam waktu 1 bulan itu setelah terapi jadi berbarengan juga gula darah turun, motoriknya mulai bisa terkontrol gitu ya, Pak? Benar. Ya. Wah, luar biasa. Terus tadi saya mau nanya apa ya? Saya kok jadi lupa nih. Sama Ibu kalau lihat saya kan suka lupa ya. Iya, karena udah terkesima nih dengan cerita Pak Hendrik sama Pak Thomas pada malam hari ini ya. Saya sampai, waduh, ini banyak yang mau ditanya tadi. Oke, ini kita kembali ke pertanyaan dulu ya. Tadi, oke Pak Thomas sakitnya stroke Buniken. Kemudian, nah ada pertanyaan dari Ibu Ruth ya. Pak Thomas, untuk Pak Thomas nih kali ini. Pada awal menggunakan blow itu ada rasa sakit ya Pak? Tadi pada waktu di Meridian ya, tadi mungkin Ibu Ruth belum menyaksikan video yang kita sampaikan ya. Mungkin Suci bisa share bentar lagi. Nah, ini kita share dulu untuk tampilan dari sebetulnya Pak Hendrik tadi ada ya Pak yang video
blow juga ya Pak. Iya, Cuman benar. ini before after foto ya dari Pak Hendrik ya. Ini 17 Februari 2022. Waduh. Ini Ini udah sekarang, setahun lebih nih kena stroke nih. iya sekarang udah, waduh, makin cetar Makin membahana ganteng kalau sekarang. bahasa kita sekarang ya Kak. Luar biasa. Oke. Ini tadi buat Bapak Ibu ya yang apa eh, terlambat bergabung ya. Ini Suci kembali. Ini Pak Thomas pada waktu di terapi pertama kali. Saya malah nggak punya itu videonya. Bentar. Kalau saya sampai kuyup. Oh, kuyup. Oke, Pak Thomas ini jadi tadi sakitnya di bagian meridian tulang belakang aja atau ada titik lain yang juga Pak Thomas rasakan sakit banget pada waktu itu pas terapi? Ya, di leher bagian kiri dan kanan memang terasa semua. Dan di bagian pinggang itu terasa panas sekali. Saya sampai itu kelihatan berdiri itu saya nggak nahan panasnya. Menahan sakit ya Pak? Iya, iya. Pak Hendrik juga begitu juga ya pada waktu awal di Iya. terapi? Nangis saya, Bu. Istri saya ada videoin nangis. Sakit-sakitnya di punggung, daerah pankreas, sama tangan ini. Oh, Ada saking videonya. Cuma panasnya. iya, sakit. Kalau daerah lain panas biasa. Tapi daerah pankreas sama jari ini panasnya nyelekit. Sakit minta ampun. Oh. Sama Pak Tom, pasti gini-gini kita. Gini-gini. Hendrik, Saking kalau pankreas itu ada di mana, Pak? Bukannya di sebelah kanan, Pak? Di belakang Pankreas. sini di depan. Di daerah satu garis ini Pak, di perut di atas pusar, ya itu satu garis. Itu saya belum di situ aja. Di situ ada limpa, ada pankreas, ada liver. Dokter kita yang jelasin tuh Pak. Oh, bukan Ya, saya di ikutin dekat aja. ulu hati, Pak. Ya. Kalau di ini ulu hati ini kan ulu hati. Pankreas di sebelah mananya, Pak? Dekat ulu hati, kan tengah ulu hati kan lambung. Ya betul, saya satu garis Pak. Di situ ada pankreas Pak, di bawah paru-paru itu loh. Saya ikutin gambar anatomi tubuh yang dikasih oleh Dokter Wijaya waktu itu ya. Iya. Itu ada gambar, ada anatomi tubuh yang dikasih oleh Dokter Aitera. Saya ikutin aja. Di situ ada pankreas kira-kira satu jengkal di atas pusat lah ya. Di dalam paru-paru, di bawah paru-paru itu. Nah, seperti itu itu. setiap di pankreas berapa menit, Pak? Saya tadi bilang saya tambahin Pak, setelah selesai SOP ya, SOP saya 30 saya kadang 5 menit, 10 menit, kadang sampai lebih kalau saya sambil nonton TV seperti itu. Tapi saya percaya itu yang menyebabkan gula darah saya bisa turun. Kalau Bapak kebetulan ada masalah gula darah, coba lakuin Pak. Tapi pola hidup harus dirubah juga Pak. Konsumsi makanan boleh macam-macam, tapi volumenya jangan besar. Saya makan semua yang Pak Thomas bilang, kambing apa saya makan semua. Gitu. Terus air blow saya meyakini itu sangat membantu sekali. Oke. Waktu Itu, sebelum pakai Aitera Care kan Bapak kan ke akupuntur ya, 6 bulan ya. Nah, iya, itu benar. gejala bisa tahu gula darahnya tinggi apakah setiap malam Bapak buang air kecil berkali-kali tiap malam? Oh iya, ya saya sering bangun. Benar, 2-3 kali saya bangun kencing. Sekarang nggak pernah bangun, Pak. Oh, jadi itu tanda-tanda kalau pankreas sudah mulai bagus tuh nggak kencing malam hari, yang nggak sering ya tanda-tanda. Bisa jadi itu salah satu. Yang tahu kan pasti dokter ya. Tapi yang jelas saya sudah nggak bangun malam lagi untuk kencing, dan gula darah saya kan cek, pakai aku cek ya, glukoDR itu loh. Cek gula darah saya jadi turun seperti itu. Tapi menurut saya percaya Bapak, fungsi pankreasnya jadi lebih baik ya. nggak, maksudnya gejala diabetes itu antara lain sering kencing di malam hari ya, sering tidur, sama Ya, mata. satu, ya, benar. Nah, Bapak matanya buram nggak waktu itu, waktu gula darah enggak. tinggi? Mata saya nggak buram. Nggak buram. Mata saya masih oke Pak, karena pakai kacamata kan. Kalau nggak pakai kacamata buram. Tapi kalau pengaruh gula itu nggak buram, karena memang kacamatanya bertambah dikit iya.
Oh gitu. Jadi masing-masing berbeda ya. Ada yang bilang kan benar. Kondisi gejala tubuh gula darah tinggi masing-masing itu kan sering berbeda. kecil di malam hari. Kalau gula darah sih menurut saya, Bapak jangan faktor kencing malam aja paling bagus cek alat cek itu atau ke lab periksa gula darahnya berapa, baru Bapak terapi, baru nanti sebulan dicek lagi. Tapi pesan saya rutin minum air blow, pola makannya dirubah juga. Saya makan sehat sih. Seperti Jadi karbonya kurangin. air putih yang di blow itu wajib ya? Menurut Bapak itu Wajib. penting Bapak sekali beli ya? aja kaca itu di dokter Mr. DIY 5 liter tuh. Saya beli saran dokter Pak Bobby itu saya blow pagi-pagi. Jadi kalau mau minum ambil dari situ. Dan menurut Bapak itu efektif ya? Air itu bagus Sangat ya? Pak, sangat. Saya percaya. Karena terapi gelombang ini harus believe ya. Kalau kita nggak believe, efek positifnya akan nggak masuk Pak. Itu kata dokter Setio loh. Saya kan suka ikut Zoom, saya belajar. Oh ya benar, gelombang kita nggak lihat. Kalau obat kita lihat, kita makan kan. Nah gelombang ini kita nggak. Jadi kita mesti belief system kita harus tinggi. Ketika kita percaya, kita rutin terapi, iya, menurut saya hasilnya akan maksimal. Dan saya sudah ngalami Pak. Oke, baik Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak sharingnya. Iya sama-sama Pak. Salam sehat Pak. Amin. Pak Rudi Nugraha, Pak, mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Pak Rudi masih online? Messi Pak, silahkan Pak. Ya. Messi. Masalah buang air kecil malam hari Pak. Buang air kecil malam hari itu jangan dipakai sebagai parameter kalau gulanya tinggi atau seperti apa. Karena seperti saya, buang air kecil kalau saya tidur jam 10 atau setengah 10, saya bisa 4 kali buang air kecil malam hari. Ternyata faktornya bukan faktor karena diabetes atau lain-lain ya. Karena faktornya faktor AC dingin. Semakin usia, saya ini semakin sekarang dengan termostat 27 saja sudah kedinginan saya. Jadi menurut dokter itu kalau buang air kecil sampai 3 atau 4 kali itu belum tentu gula. Karena gula saya dicek di lab tidak tinggi. Normal saja. Kadang di bawah 100, kadang di atas 100 sedikit. Ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Thomas dan juga Pak Hendrik untuk pemaparannya ya, sharingnya luar biasa. Ini pertanyaan yang lain sepertinya dari kolom chat. Iya, untuk penggunaan Ion Shield ya ini sepertinya ya. Ada pertanyaan dari Ibu. Oke, ini mungkin skip dulu. Pak Danang Wahyu tadi bertanya, terima kasih Pak Thomas untuk penjelasannya. Nah, mungkin karena Pak Thomas sempat terjadi kondisi miring separuh ya di bagian wajah ya, termasuk kesulitan juga untuk bicara. Apakah bagian lidah juga di-blow Pak waktu itu Pak? Sempat begitu atau memang? Oh iya. Iya, jadi ya termasuk lidah saya seperti gitu. Mangap gitu ya. Nah, saya blow, buka. Kemudian saya hirup, saya keluarkan, saya hirup, saya keluarkan. Itu saya sugesti saja. Tadinya saya sugesti saja, tapi kenyataannya ya memang ada hasilnya gitu ya. Ya. Iya, jadi mulai bisa komunikasi juga, mulai lancar juga gitu ya Pak ya, mulai bantu dengan terapi yang kontinu itu tadi. Oke. Untuk Ibu Lydia Christine, iya ini bertanya mengenai apakah Ion Shield dan BioLite manfaatnya sama dengan yang pakai alat blow. Oke. Sebelumnya Ibu Lydia, untuk Ion Shield ini dia fungsinya adalah untuk air purifier. Jadi dia memurnikan kondisi udara di sekeliling dengan pelepasan ion negatif. Nah, jadi untuk Ion Shield ini lebih ke pemurnian air atau pemurnian udara di sekeliling kita. Seperti kalau Ibu memiliki ionizer ya, di rumah kadang suka ada ionizer bentuk berupa alat yang dicolok ke listrik ya, kemudian dia
ada apa namanya uap yang muncul ya, kadang juga suka dikasih air dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya untuk lebih ke ion pemaparan ion negatif. Nah, jadi itu lebih ke fungsi ion shield ya. Dan untuk BioLite sendiri sama juga dengan yang ITERA, ini dia mengeluarkan gelombang terahertz. Nah, cuman yang membedakan adalah dari segi fungsinya, maksudnya penggunaannya. Untuk yang blow ya, yang ITERA blower itu tentunya kita nggak bisa pakai sendiri, Bu. Jadi mesti dibantu, terutama untuk yang di titik bagian belakang ya, meridian tulang belakang dan sebagainya. Karena Ibu mesti ada yang bantu gitu, jadi nggak bisa pakai sendiri. Nah, untuk yang penggunaan BioLite ini sama penggunaan ada apa gelombang terahertznya juga, hanya saja ini lebih praktis ya. Jadi tadi kayak Pak Hendrik sambil nonton TV gitu ya, untuk di bagian depan mungkin blower oke, tapi yang di belakangnya agak susah kalau nggak dibantu orang lain. Nah, bedanya dengan BioLite ini simple, Ibu bisa dilakukan kapan aja sambil nonton TV, tinggal eh, tumpangkan kaki di alat BioLite ya, kemudian bisa disetel sendiri level panasnya dan bisa lakukan aktivitas yang lain ya, mungkin nonton TV dan lain sebagainya. Nah, untuk BioLite sendiri, untuk yang ITERA Bio kita ada dua versi ya Bu ya. Jadi yang pertama itu ada ionizer-nya. Ya, jadi yang bio yang besar itu ada ionizer-nya. Jadi fungsinya sama, dia akan melepaskan ion negatif juga. Jadi sangat membantu untuk pemurnian udara ya. Kemudian juga apabila ada gangguan mungkin bau yang nggak sedap dari kaki, itu bisa juga terbantu. Dan juga ionizer ini bisa berfungsi untuk di sekeliling kita ya. Jadi kurang lebih kisaran 1,5 sampai 3 meter pada waktu Ibu menggunakan bio yang besar ya, ITERA bio, itu akan terpancar ion negatif ke sekeliling kita ya, sekitar jarak 3 meter di sekeliling yang kita pakai. Nah, sedangkan di BioLite sendiri ini untuk fitur ionizer-nya nggak ada, Bu. Jadi digantikan dengan grafin ya, atau panas dari far infrared. Panas far infrared, tapi untuk gelombang teranya tetap ada. Hanya saja fungsinya beda ya, penggunaannya beda ya. Nah, kemudian dari bentar ya, saya agak lupa untuk colok ini. Tuh. Oke, Halo, Bu. selanjutnya iya, Izin, Bu. iya Pak. Andes, Bu, dari Kalimantan, Bu. Iya Pak. Saya ingin nanya ke Pak Hendrik, Bu. Boleh, silakan Pak. Malam Pak Hendrik, salam kenal, Pak. Salam kenal. Malam Pak. Pak Hendrik, saya ingin nanya mengenai air yang Bapak blow itu kan Bapak siapkan kan 5 liter. Iya, betul. Kemudian pada saat Bapak blow itu, Pak, itu berapa menit, Pak? Kemudian dikonsumsi itu apakah ada manfaatnya? Misalnya gini, Pak, kalau kita nyiapkan 5 liter itu tidak ada masalah, Pak, ya, kalau seandainya kita minumnya jedahnya agak lama gitu, Pak. Oke. Jadi 5 liter itu saya blow minimal 5 menit, Pak. Karena formulanya 1 liter 1 menit. Dan itu bisa kita tahan 8 jam kalau tertutup. Tertutup ya. Iya, wadah tertutup. Makanya saya beli yang ada tutupnya, kita ambil dari keran. Nah, itu saya blow 5 menit untuk 5 liter dan 8 jam habis saya bikin lagi. Seperti itu. Itu, Pak. Berarti wadahnya harus tertutup rapat ya, Pak? Yes, benar. Dan dari kaca ya, lebih bagus ya. Dari kaca ya. Ya, kaca atau keramik lah ya. Jadi memang yang Bapak blow itu 5 liter untuk selama 5 menit. 5 menit, kemudian, yes. Ya, kemudian itu disimpan di wadah yang tertutup ya, Pak ya? Iya, benar. 8 jam berarti masih ada manfaatnya, Pak ya? Berarti masih menurut yang buat seperti itu, Pak. Jadi saya percaya aja. Ya. Aminkan aja, Pak ya? Aminkan iya, ya benar. Dan Oke, efektif makasih. loh. Iya, terima kasih Pak. Sehat selalu ya. Oke, makasih Pak Hendrik. Malam. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke, mungkin ditambahkan juga dari Ibu Yuli Hartini ya untuk manfaat kesehatan dari ion shield tadi ya. Terima kasih Bu Yuli.
Oke. Selanjutnya mungkin selain dari Pak Hendrik dan juga Pak Thomas, Suci akan undang juga dari salah satu peserta Zoom kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah memiliki testimoni yang luar biasa terhadap pemakaian ITERA Care, baik yang blower maupun yang bio, atau juga penggunaan device yang lain. Boleh, silahkan. Suci akan open untuk berbagi nih, biar kita bisa sharing dan juga teman-teman yang hadir di sini mendapatkan manfaat atau pencerahan juga terhadap mungkin apabila ada rekan, saudara, atau teman-teman lain yang juga memiliki keluhan kesehatan yang sama ya. Silahkan mungkin coba Suci lihat dari kolom chat ya, ada Ibu April. Bu April bersama kita nggak, Bu? Ada selalu ada, Mbak. Selalu ada, Cuma tadi, oke. iya, selalu ada, cuma tadi terlambat, iya. Oke, iya Bu April ini Bapak Ibu salah satu member ITERA juga ya, Prive Indonesia, yang sangat rajin juga setiap hari Jumat ya untuk mengikuti Zoom, dan beliau ini domisilinya di Swedia. Benar ya, Bu? Betul sekali, lagi di kutub ini, Mbak, kembali lagi ke asal. Luar biasa, jauh sekali ya. Bu April, nyaman begini atau mungkin mau berbagi kamera atau Boleh kalau begini aja nggak apa-apa ya, suara aja ya, karena saya lagi di dapur sambil memasak, masih siang di sini. Oh, di sana masih siang ya, Bu? Iya, Oke. masih jam 3, jam 15.14. Oke. Waduh. Iya, Oke. saya mau sharing sedikit. Iya, Bu, Selain saya silakan. sudah membuktikan bagaimana ITERA ini menyembuhkan ya, memperbaiki sel-sel, hormon saya juga jadi stabil, ibu saya juga ngalamin banyak perubahan. Nyesel juga ya, kenapa ketemu ITERA setelah habis uang banyak kayak ceritanya Pak Hendrik tadi gitu kan. Saya bayangkan ngangkat ibu saya naik mobil itu udah kesakitan, itu juga udah jadi pertimbangan gitu. Tapi Tuhan baik, dipertemukan di last minute gitu, dan sampai sekarang ibu saya bebas dari obat-obatan, gula darahnya semuanya normal, dan wajahnya juga kelihatan beda banget. Dan kemarin 3 bulan selama saya di Indonesia, karena ada pelayanan selama di Indonesia keliling. Jadi tahu sendiri kalau sudah berpindah-pindah kota dengan diundang begitu banyak tawaran makanan, jadi berat badan saya yang tadinya sudah turun 18 kilo selama di Swedia menggunakan ITERA, naik lagi karena saya keliling tidak bawa alat juga gitu. Karena kalau alat saya bawa, ibu saya tidak bisa pakai. Jadi kadang-kadang saya bawa juga sih, cuman nggak selalu pakai rutin gitu. Nah, di sini saya melihat selama di Indonesia dengan makanan yang enak kan ya, apalagi itu gorengan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, nggak bisa nolak ya, Bu? Nggak bisa nolak. Kenapa? Karena di Swedia nggak ada yang namanya gorengan ya, kerupuk juga nggak ada, bakso juga nggak, semua sudah nggak ada itu. Jadi agak kalap sedikit gitu. Jadi sempat naik 4 kilo lebih gitu. Tapi punya semangat, tunggu ya kau, tunggu saya pulang ke Swedia gitu kan. Tapi ternyata ketika pulang ke Swedia ini cuacanya masih winter, jadi nafsu makannya juga gimana ya, untuk menghangatkan tubuh harus cari makanan gitu. Karena di sini juga nggak ada matahari, kami sudah seminggu lebih tidak ada matahari. Suhu masih minus, tapi saya bersyukur punya ITERA. Jadi saya hangatkan itu kaki, itu yang selalu kaos kakian tuh, udah nggak bisa pakai daster lagi, ibu-ibu, udah nggak bisa nyeker lagi. Jadi puji Tuhan ada ITERA, jadi saya bisa menghangatkan, dan saya mulai memakai rutin lagi. Saya bilang minta tolong ke suami untuk bagian belakang untuk dihangatkan juga, tidurnya nyenyak. Kemudian puji Tuhan berat badan juga mulai turun, ada kelihatan gitu ya. Walaupun masih cabi karena
belum sampai ke goal gitu. Tapi di situ saya melihat kembali lagi ITERA ini dipakainya harus rutin gitu, harus mau karena ada beberapa teman saya yang punya alatnya karena merasa udah baikan gitu, nggak mau pakai lagi, Nggak mau rutin makanya ya lagi. nggak sempat gitu. Padahal seperti tadi Bapak bilang di depan TV pun bisa gitu kan, asal ada kemauan gitu. Jadi saya juga sama gitu, apalagi kalau malam mau tidur. Dingin sekali di sini, jadi sebelum berukutan tuh kaki saya ekstra, bukan 3 menit, 5 menit telapak kaki, tangan gitu ya, baru berukutan enak saudaraku. Dan saya udah mulai turun lagi berat badannya, udah bisa ngatur makan. Kayaknya itu karena pengaruh hormon yang nggak stabil itu gitu. Itu saja yang saya mau sharing. Bersyukur sekali punya alat ini. Memang mahal karena saya tawarkan ke beberapa, aduh mahal gitu. Tapi kalau ke dokter juga lebih mahal, ke akupuntur juga mahal, ke ahli saraf juga mahal ya Pak ya. Iya kan? Belum lagi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Waduh gitu. Jadi itu tetap yang sudah punya ITERA gunakan rutin ya, rutin. Pasti akan melihat hasilnya. Usaha ada usaha pasti juga ada hasil gitu, nggak sia-sia gitu. Itu aja Mbak Suci. Terima Iya. kasih. Semangat buat semuanya. Makasih. Iya, thank you Bu April. Bu April, boleh tanya, tadi kan penggunaan ITERA juga selain buat ibu, juga buat mama juga gitu ya. Nah, itu boleh tahu Bu, kalau mama sebelumnya ada keluhan apa ya? Kondisi Kalau kesehatan? mama itu awalnya itu ada diabetes, tekanan darah tinggi, asam urat. Asam urat itu sampai asam uratnya 12. Kakinya bengkak nggak sembuh-sembuh. Makanya saya baru pulang dari Indonesia harus balik lagi karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan karena waktu itu belum ketemu ITERA, jadi pergi terapi ke sana, terapi ke sini, ke dokter ini, ke dokter itu, nggak boleh makan ini, obatnya ganti ini, ganti itu, seperti itu. Sampai di satu titik saya sudah mau kembali lagi ke Indonesia itu, saya janjian sama apoteknya, Mas ini gimana kalau nanti, karena ibu saya sendirian, kalau obatnya habis gimana gitu. Karena waktu asam urat itu begitu obatnya habis, bengkaknya turun ya, sehari kemudian sakit lagi, mengeluh lagi, linu lagi, bengkak lagi seperti itu. Jadi sepertinya kayak tergantung dengan obat. Sampai udah janjian, nggak apa-apa Bu, nanti Ibu WhatsApp saya antar ke tempat Ibu gitu. Oke, udah Itu berapa janjian lama, nih. Bu? Mamang ada Eh, keluhan itu berapa lama? Cukup lama sih, itu asam uratnya mungkin sudah lama ya, tidak ketahuan sampai di bulan, saya pulang tuh Agustus, Oktober Oktober 2002 itu bengkak kakinya. Sampai saya datang November itu. Nah, itu mulai ke dokter, dari dokter satu ke dokter yang satunya lagi, akupuntur yang satu ke satu lagi, terapi yang udah sampai udah nyerah. Sampai udah berdoa aja gini, Tuhan duitku entek, Tuhan jujur li. Terus Karena gimana lagi terus-terusan nih harus Tuhan gitu. tergantung dengan obat ya, Bu ya. Iya, iya. Terus Hmm. akhirnya bulan Maret, akhir Maret saya ketemu sama Mbak Wiwi ya. Dan di tempat Mbak Wiwi itu di situ ada dokter juga. Kemudian awalnya saya ke Mbak Wiwi juga mau ngurusin badan gitu karena naiknya luar biasa gitu ya. Naiknya udah hampir saingan sama suami berat badannya gitu kan. Ya boleh saya buka lah, ngapain malu. 88 saudara-saudaraku, dan saya kan Wah, nggak tinggi. Saya kan tidak tinggi, jadi ginu-ginu. Ya Mbak Suci kan udah lihat saya ya, iya, iya. ginu-ginu Tadinya gitu berapa ya. emang, Bu? Tadinya sebelum naik itu berat badan Bu April berapa? Ya 60 cukup lah ya, Wih, 60 itu pun sudah gemuk gitu kan, 60 itu sudah gemuk gitu. Berat badan sebelum nikah sih jauh banget 50. Tapi is okay lah, udah punya anak kan ya. 60 is okay lah gitu. Tapi ini 88 gitu. Jadi agak panik gitu. Agak panik, sudah diet, sudah olahraga, sudah segala macam gitu. Tapi nggak ada hasil. Nah, pas
mau diakupuntur sama Mbak Wiwi, ketemu sama dokter di sana yang lagi jelasin ITERA. Nah, di situ dibilang bahwa ini hormon kamu yang tidak stabil. Nah, di situ dicoba terapi. Terus Mbak Wiwi itu tanya ke saya, Bu Wiwi tanya, tumben kamu di Indonesia lama, hampir 5 bulan. Terus saya cerita, karena ibu saya sakit begini, dan begitu. Dicoba diterapi. Aduh Mbak, selain jauh, ibu saya kesulitan untuk naik mobil itu. Akhirnya Bu Wiwi datang ke tempat saya, udah besok saya ke sana diterapi sama Mbak Wiwi ini. Besoknya saya tanya gimana ada enak nggak, ada perubahan? Enak, kayaknya ini oke gitu. Karena dari setiap terapi kan saya selalu tanya. Dan itu cuma sehari gitu. Oke, besoknya udah ini lagi. Terus saya bilang mau dicoba lagi di terapi. Akhirnya saya usahakan untuk beli alat itu, dan sejak itu Mama diterapi dan masih minum obat ya waktu di terapi itu. Bahkan dia minum obat supaya tidak terjadi pengentalan darah gitu loh. Waktu malam saya nggak tahu nama obatnya apa, minum. Jadi di terapi minum obat, minum air yang sudah diterapi rutin. Pada waktu itu terapi kadang-kadang 3 kali sehari, kadang-kadang 2 kali, tapi rutin banget gitu. Dan pola hidupnya juga diubah gitu. Pola hidupnya dirubah dan puji Tuhan karena saya melihat ada perubahan dalam tubuhnya ibu saya, mama saya. Jadi saya juga beli lagi satu untuk saya bawa pulang ke Swedia. Karena di Swedia harganya mahal. Di sini ada. Kebetulan kemarin di Bangkok saya juga ketemu dengan salah satu yang mengelola di sini ITERA. Dan itu mahal di sini. Hampir 2 kali lipat harga di Swedia. Iya. 8 jutaan gitu. Jadi saya bersyukur Mbak Lani bawa dari Indonesia ke Swedia gitu. Dan setelah saya pakai, ibu saya pakai, kalau nggak salah 2 bulan ibu saya pakai rutin itu udah bebas dari obat-obatan. Waduh. Dan saya pakai juga ngalamin sampai turun 18 kilo itu. Itu pun saya pakai tidak rutin ya karena ketika bulan Mei ada downline saya yang alatnya rusak, baru order alatnya rusak, jadi saya sebagai upline yang bertanggung jawab, saya serahkan punya saya sambil saya urus yang rusak ini gitu. Jadi saya hampir sebulan lebih nggak pakai alat terapi, tapi masih stabil. Tapi total seluruhnya itu berapa bulan kemudian tuh saya bisa turun 18 kilo. Mama saya turun 20 kilo tanpa olahraga. Karena kan kesulitan jalan ya, udah sepuh ya gitu. Tapi darahnya kembali stabil, asam uratnya 5, kadang 4, sekian, di 9 gitu. Tidak 12 lagi. 12 tuh kakinya bengkak gitu. Iya. Jadi kenapa saya percaya karena kami ngalamin gitu. Bukan karena cerita kesaksian orang lain tapi kami ngalamin sendiri baik ibu saya maupun saya. Dan yang saya alami kalau bonus mama saya adalah penglihatannya jadi lebih terang karena dulu beliau melihat itu double. Jadi lihat satu orang itu bisa jadi 2 gitu. Nah, setelah rajin terapi seluruh badan, penglihatannya jadi jelas, tidak double lagi gitu. Ngelihat botol 1 ya 1 gitu. Kalau dulu kan bisa ada jejernya gitu ya. Dan bonus gitu yang ya, Bu? Iya, berbayang gitu. Dan nggak jelas gitu. Nah, sekarang udah jelas. Dan bonus sendiri yang buat saya, yang tanpa saya sadari karena itu saya pakai untuk hair dryer ya. Di kulit kepala saya yang dulu seperti eksim, bukan bosek ya, bukan apa namanya? Ya, bosek ya. Apa sih bahasa Indonesia? Ketombe, bukan ketombe, ya. Bukan ketombe karena sudah gonta-ganti sampo segala macam ke dokter nggak ngefek gitu loh. Jadi itu eksim dan itu bertahun-tahun, makin lama makin banyak gitu sampai kalau mau pakai baju hitam juga ngeri gitu, karena kan rontok dengan sendirinya ke baju kita.
Padahal kalau orang gemuk kan pengennya hitam supaya kelihatan agak melangsing gitu. Jadi tabrakan ini. Nah, setelah saya pakai itu puji Tuhan sudah tidak ada. Bahkan yang di belakang telinga yang biasanya kayak kulit menebal itu sudah amat sangat jauh menipis gitu. Jadi banyak perubahan, banyak manfaatnya. Dan sekarang manfaatnya di musim winter ini, Mbak Mbak Cici. Benar, di saat nggak ada Penghangat sinar matahari badan. ya Bu ya. Iya, betul. Itu aja sih. Iya, Bu April, ini tadi dari cerita atau kesaksian Bu April kan untuk Mamah sendiri kondisi asam urat ya, kemudian Iya, dari Ibu sendiri juga apa fokus ke weight loss ya, penurunan iya. berat badan, terus juga apa tanpa Lutut. disadari juga lutut juga ya kan, Iya. kemudian juga apa bagian rambut juga gitu. Nah, ini berapa lama Bu dari Ibu pertama pakai untuk Mamah dulu deh ya gitu dari Mama Ya, pakai sampai kalau mulai Mama Pak, lepas. ya kalau Mama mulai pakai rutin itu katakan April ya, awal April itu Mama pakai rutin kurang lebih 2 bulanan itu sudah terlihat perubahannya, perubahan kesehatannya, udah nggak tergantung obat lagi gitu loh. Jadi sudah nggak perlu WhatsApp apotek untuk kirim obat ke rumah, udah enggak gitu. Jadi 2 bulan itu makanya rutin sehari 2 kali. Dan itu mama saya ngeblow sendiri. Kalau ngeblow sendiri saya rasa itu juga tidak sempurna ya, karena di bagian belakang akan kesulitan. Tapi mama saya karena ingin sembuh, jadi punya banyak akal. Dia taruh di atas meja, dikasih bantal, dia yang bergerak seperti itu. Jadi tergantung orang itu punya kemauan apa enggak untuk sembuh. Saya rasa itu juga menjadi bagian ya Mbak Suci. Karena Iya, mama saya iya, tinggal sendirian, nggak ada yang bantu ngeblow bagian belakang gitu. Itu. luar biasa. Itu Dan sekali terapi Mama berapa lama Bu? kalau mama terapi seluruh tubuh sekitar 35 menit sampai 40. Itu seluruh tubuh dari kaki sampai ke apa wajahnya ke mata tadi itu karena melihat perubahan di mata jadi dia terus lakukan itu. Seperti itu. Kalau saya sama, saya juga 30 sampai 40 menit Nah, sampai itu. Ibu udah mulai kelihatan apa namanya manfaat tadi untuk penurunan berat badan itu Bu, sampai turunnya juga signifikan juga tadi kurang lebih hampir 20 kilo ya, 18 kilo tuh berapa lama Ibu untuk terapi itu? Saya terapi itu dari katakan bulan April, tapi selama bulan Mei penuh 1 bulan penuh itu kan Iya, alat saya Wak. Ya, dipakai downline saya som. ya, yang di Swedia ya. Jadi katakan mulai rutin itu pertengahan Juni sampai dengan Agustus atau September gitu deh itu. September itu. Oke, berarti Penurunan berat badan yang diterapi lebih banyak di bagian mana ya, Bu? Kalau saya sesuai SOP. Jadi saya terapi seluruh tubuh saya. Makanya saya bisa sampai 40 menit juga gitu. Butuh ketelatenan. Jadi saya tidak fokus. Memang kalau untuk tempo hari dokternya bilang untuk apa namanya hormon kan di bagian perut. Untuk ngecilin berat badan di bagian perut juga. Tapi saya seluruh tubuh. Saya seluruh tubuh. Makanya saya pakai sebagai kayak hair dryer dapat bonus di kulit kepala juga itu jadi sembuh gitu. Nah, seluruh tubuh itu kemudian nanti saya baru kasih ekstra berapa menit tambahan 3 menit apa tuh di bagian perut sama di bagian belakang gitu. Itu sih. Jadi kalau saya tidak memakai pagi dan sore ya, saya pakai cuma sekali gitu. Karena saya juga banyak kegiatan dan lebih banyak duduk di depan komputer di Zoom ya. Jadi saya pakainya cuma sekali tapi rutin malam. Karena kan saya tidak separah ibu saya ya, gitu. Itu sih Pak Rudi. Waktu kan Ibu pakai kan untuk penurunan berat badan kan yang saya tahu kan harus keluar keringat ya, Bu. Apakah Ibu keluar keringat juga gitu setiap pakai kurang lebih berapa tadi? 30 menit sampai 40 menit ya? Keluar keringat Tidak nggak, Bu?
Pak Rudi, tidak selalu harus keluar keringat ya, terutama kalau kita sedang posisi winter atau musim dingin atau sebelum musim panas. Tapi kalau yang bulan-bulan Agustus, bulan-bulan Juli itu panas, itu kadang-kadang juga berkeringat. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini enggak Tidak keringatan berkeringat. ya, Bu? Cuman saya merasakan hangat. Iya, karena eh, saat ini suhu minus ya di luar ya. Di dalam pun ini dingin. Di dalam rumah ini kira-kira 22 derajat itu masih dingin. 23 derajat masih dingin. Ini aja saya buka oven ya sambil baking ini. Makanya saya senang di Oh, dapur. Jadi tidak tergantung kita berkeringat apa enggak, Pak, gitu. Maksudnya kan logikanya kan berat badan turun kan kalori terbakar. Kalau tidak keluar keringat, apakah maaf BAB ibu semakin lancar gitu, semakin sering BAB-nya? Iya. Jadi jadi gini, setelah lutut saya mulai membaik ya, saya mulai bergerak juga. Jadi saya tidak terlalu duduk terlalu lama di depan komputer, saya bergerak. Saya sempatkan waktu untuk bersepeda sambil nonton TV itu bersepeda dari yang bisa 10 menit sampai ke 30 menit gitu. Kemudian BAB-nya juga lancar, buang air kecilnya juga banyak karena kan terapi itu kita minum gitu. Sebelum terapi minum, setelah terapi kita minum gitu. Dan saya memperbanyak juga minum air putih gitu. Dan saya barengi juga dengan pola diet saya yang dari Senin sampai Jumat no karbo. Saya makan makanan sehat yang salad dengan topping seperti ayam, telur rebus gitu. Benar-benar nggak ada gorengan, saudaraku. Nggak ada gorengan, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah, Sabtu sama Minggu itu saya bebas makan apa saja gitu. Karena kan keluarga ngumpul ya gitu. Jadi saya ikut makanannya mereka. Jadi itu juga yang membantu mempercepat berat badan turun gitu. Itu sih Mbak Suci. iya, iya, signifikan banget loh, Bu. Itu 18 kilo, waduh. Ya, dengan pola Iya, makan beberapa yang orang teratur kaget sih. juga ya. Iya, beberapa orang kaget juga Mbak Suci lihat perubahan. Karena kan Iya, banyak orang yang berusaha menurunkan berat badan juga susah ya gitu loh. betul, iya. Mungkin nanti kapan-kapan, Bu, kita tunggu foto before after-nya Bu April ya. Waduh, malu saya. Teman saja ketawa. Iki sopo gino-gino katanya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu April sharingnya. Kapan datang ke Indonesia lagi, Bu? Mungkin bulan Juli, Mbak. Ada Bulan planning Juli Juli. ya. Iya, ada Oke. masih ada tunggakan di Indonesia, pelayanan belum Waduh, kelar. waduh, iya. Mudah-mudahan nanti waktu Bu April datang ke Indonesia, kita bisa kopi darat. Mungkin kita bisa sharing sama-sama buat teman-teman yang lain offline. Nanti kapan kita hadirkan Ibu juga di kantor, bisa sharing sama Ikut. teman-teman juga yang lain ya. Siap, Gitu siap juga Mbak dengan Suci, Pak siap. Hendrik dan Saya juga Pak pasti ke Thomas Jakarta ya. kok. Iya, siap. Saya Iya. pasti ada di Jakarta juga kok. Siap, Mbak. Oke, oke. Terima kasih banyak ya buat Pak Hendrik, Pak Thomas, dan juga Bu April untuk sharingnya pada malam hari ini ya. Bapak Ibu, luar biasa dari penggunaan Iteracare ini tentunya sangat-sangat banyak merubah kehidupan kita semua ya. Yang tadinya em, baik itu kondisi kesehatan fisiknya terganggu gitu ya, bahkan juga berpengaruh juga ke sisi psikologis yang juga justru jauh lebih berat ya, em, apa namanya, kita rasakan tentunya untuk apabila kita yang terdampak gangguan kesehatan. Tapi puji Tuhan alhamdulillah dengan penggunaan kontinu ya Iteracare ini bisa membantu untuk pemulihan kesehatan baik kita pribadi dan juga orang-orang tercinta di rumah. Dan Bapak Ibu sekalian, sepertinya Zoom kita sudah sampai di penghujung sesi. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Thomas sharingnya yang luar biasa. Pak Hendrik juga, terima kasih banyak Pak. Jangan bosan-bosan untuk sharing ya. Begitu juga dengan Bu April. Terima kasih banyak. Semoga ini semua menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk terus berbagi
tentang informasi produk ITERA Care ya, karena tentunya di luar sana banyak sekali teman-teman atau keluarga atau saudara yang begitu membutuhkan informasi yang bermanfaat dari penggunaan produk ITERA Care. Ya, baik untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekaman atau siaran ulang dari Zoom kita pada malam hari ini, silahkan kunjungi YouTube Prive Indonesia sehari atau ya setelah besok mungkin sudah bisa tayang di channel YouTube-nya Prive Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Thomas, Pak Hendrik, dan juga Bu April. Mungkin setelah ini Suci akan minta alamat Pak untuk sedikit ada ucapan terima kasih dari Prive Indonesia atas sharingnya yang diberikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Malam semua. Iya, kita Malam sudah semua. selesai untuk Zoom kita pada malam hari ini ya. Bahagia. Selamat istirahat. Iya, Ya. sehat selalu. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Dan informasi untuk Zoom kita pada hari Jumat selama bulan puasa akan berubah jamnya menjadi ke jam 8.30 malam. Ya, jadi jam setengah 9 waktu Indonesia bagian Barat atau waktu Jakarta. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf untuk yang pertanyaannya tidak bisa terjawab, mungkin akan dibahas di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat Pak Hendrik, Pak Thomas, Bu April, dan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. God bless you. Selamat malam Bu. Bu April, nanti untuk bingkisannya kita kirimkan ke alamat yang di Indonesia ya Bu, bukan yang di Swedia ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam Bu.